warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabiatun dengan NIM 191112093, kelompok 3 kelas A 2019-2. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal untuk memenuhi nilai WSL KMB 3. Baik, langsung saja kita demonstrasikan. Nah, yang pertama kita persiapkan diri kita, kemudian kita cek catatan medis pasien, lalu kita orientasi kepada pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Benar ini dengan Ibu Lia? Betul, Bu. Baik Ibu Lia, perkenalkan saya perawat Rabiatun, perawat yang bertugas hari ini. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah sudah mendingan, Bu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan otot dan sendi Ibu untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Untuk waktunya sekitar 15 menit dan kita lakukan di ruangan ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Baik, jika bersedia apakah ada yang ditanyakan, Bu? Baik, selanjutnya kita lakukan anamnesa. Di mana anamnesa ini bisa kita lakukan pada saat pasien datang. Bisa kita lihat dari cara dia berjalan, kita lihat dari bahunya, lehernya, dan kepalanya. Kemudian yang kedua, kita tanyakan apakah ada keluhan nyeri pada pasien atau tidak. Dan kita tanyakan apakah keluarga memiliki riwayat penyakit sendi atau otot. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan TTV. Baik, Ibu, apakah Ibu memiliki keluhan nyeri Bu pada otot dan sendinya, Bu? Tidak. Baik, jika tidak. Nah, untuk keluarga sendiri apakah ada yang punya kelainan otot, penyakit otot atau sendi gitu, Bu? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak. Nah, kita selanjutnya akan melakukan pemeriksaan TTV ya, Bu. Di mana saya akan mengukur tekanan darah Ibu, nadi Ibu, suhu Ibu, dan pernapasan Ibu. Baik. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemeriksaan TTV, kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan tonus otot pada pasien. Nah, di sini kita lakukan karena indikasi tirah baring, kemudian stroke, lumpuh. Nah, di sini posisi pasien harus rileks, kemudian bisa berbaring ataupun duduk. Nah, untuk pemeriksaan tonus otot ini ada beberapa nilai 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Baik, Ibu, tangannya boleh coba gini, Bu. Baik, boleh turun, Bu. Nah, jika pasien mampu melawan gravitasi dan menahan tangan kita, maka nilainya 5. Angkat lagi, Bu. Nah, jika pasien mampu melawan gravitasi, namun tidak mampu menahan tangan kita, maka nilainya 2. Angkat lagi, Bu, tangannya. Nah, jika pasien lemah dan tangannya mudah terjatuh, maka nilainya 3. Coba, Bu, tangannya boleh diangkat lagi. Nah, jika pasien tidak mampu mengangkat tangannya, namun terdapat gerakan di sini dan pasien bisa menggerakkan tangannya atau menggeser tangannya, maka nilainya 2. Baik, Bu, coba lagi diangkat tangannya. Nah, jika pasien tidak mampu menggerakkan tangannya atau menggeser tangannya, namun di sini terdapat kontraksi ototnya, maka nilainya 1. Kemudian jika nilainya 0, itu karena pasien tidak mampu menggerakkan tangannya ataupun tidak terdapat kontraksi otot di tangannya. Nah, selanjutnya jika nilai tonus otot tadi 2, 1, ataupun 0, maka kita lanjutkan ke pemeriksaan atrofi otot. Nah, di mana pemeriksaan atrofi otot kita lakukan pada kita dulu sendiri. Nah, kita raba otot kita di bagian sini, lalu kita fleksikan. Kemudian kita ke pasien. Baik, Ibu, nanti tangannya boleh diginikan, tapi tangan saya memegang bagian Ibu ini ya, menekan, sedikit menekan. Coba boleh dilipat tangannya, Bu. Baik. Nah, jika yang terasa pada pasien sama terasa pada kita, maka atrofinya normal atau tidak terjadi kelainan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal berdasarkan regional. Nah, yang pertama kita lakukan pada leher dan kepala. Pertama kita lakukan anamnesa terlebih dahulu, di mana anamnesa bisa kita lihat saat pasien datang. Dari bahunya apakah simetris atau tidak, kemudian lehernya dan kepalanya apakah mengalami kelainan atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada leher pasien dan bahunya, di mana kita akan melakukan palpasi seperti ini, di mana 2 jempol ini akan meraba bagian spinalnya, belakang leher pasien, kemudian yang 2 ini bagian vena jugularis, dan yang 2 dilipat ini bagian bahunya.
Ibu izin meraba bagian leher Ibu ya, Bu. Iya, Bu. Nah, kita raba sambil kita rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Kita raba dulu bagian leher belakangnya, bagian spinalnya dari atas ke bawah. Kemudian kita ke bagian vena jugularisnya. Lalu kita raba sampai bagian tiroidnya. Nah, apakah ada nyeri, Bu? Baik, jika tidak ada benjolan, kita lanjutkan ke bagian bahunya. Kita raba, apakah ada benjolan atau tidak. Baik, Ibu, apakah ada nyeri? Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian tangannya. Boleh tangannya diangkat, Bu? Kemudian turunkan. Baik, apakah ada nyeri gitu, Bu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada. Sekarang boleh gerakan leher Ibu ke atas, Bu, gini. Ke bawah. Kemudian ke rotasi ke kanan, Bu. Kemudian ke kiri. Nah, baik. Jika pasien tidak mengalami nyeri atau sakit, maka pasien bagian leher dan kepalanya itu normal. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada lengan dan siku pasien. Nah, yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi dengan cara merabahnya. Boleh lihat, Bu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian pergelangan tangan. Kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Nah, jika tidak ada, kita minta pasien untuk menggerakkan pergelangan tangannya. Boleh, Bu, bergerakan ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Untuk bagian sikunya coba boleh digerakkan gini lagi, Bu. Baik, jika pasien tidak mengalami nyeri atau sakit dan dapat melakukannya dengan baik, maka pasien normal. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian punggung pasien. Nah, baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian punggung pasien. Nah, yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu bagian punggungnya apakah mengalami kifosis, yaitu cenderung ke depan, lordosis, cenderung punggungnya ke belakang. Kemudian ada skiosis, di mana biasanya bahunya turun satu atau turun kanan atau kiri. Kemudian ada gibus, di mana gibus ini biasanya terdapat punuk seperti punuk unta di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan palpasi. Nah, saya izin meraba ya, Bu. Di mana palpasi ini kita meraba apakah ada deformitas, apakah ada benjolan pada bagian spinalnya. Saya izin ya, Bu. Kita raba dari bahu sampai ke bagian lumbal. Nah, kemudian di bagian pinggul juga kita raba. Apakah ada nyeri, apakah ada benjolan, apakah nyeri, Bu? Baik. Nah, baik. Coba Ibu gerakan pinggulnya, Bu, ke kanan dan ke kiri, Bu. Nah, seperti itu lagi, Bu, ke kiri. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada nyeri, kita lakukan juga pada bagian depannya. Sama seperti tadi, kita raba bagian depannya. Dari bahu sampai ke bagian abdomen. Kemudian, saat di perut kita lakukan penekanan. Kemudian kita minta pasien untuk menarik napasnya. Boleh tarik napas, Bu? Keluarkan, Bu. Nah, di sini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada otot abdomen atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian kaki pasien. Di sini untuk mengetahui apakah ada kesenjangan pada kaki pasien antara kanan dan kirinya. Nah, di sini kita lakukan dua pengukuran. Yang pertama ada pengukuran dari malleolus ke ischiasnya atau pinggulnya, atau dari malleolus ke bagian pusatnya. Kita menggunakan pengukuran, lalu kita bandingkan antara kanan dan kiri apakah sama atau beda. Baik, Bu, saya izin mengukurnya ya, Bu. Pertama dari malleolus ke ischiasnya yang kiri, kemudian kita lakukan juga pada yang kanan. Nah, kita bandingkan apakah sama atau tidak. Di sini pasien sama ya. Kemudian dari malleolus ke bagian pusat. Kemudian kita bandingkan lagi dengan sebelahnya. Nah, jika hasilnya sama, berarti pasien tidak mengalami kesenjangan pada kakinya. Lalu kita lanjutkan ke bagian pergelangan kakinya. Kita inspeksi terlebih dahulu apakah ada benjolan. Kemudian kita palpasi
apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kita minta pasien untuk menggerakkan pergelangan kakinya mau baik kanan ataupun kiri. Boleh digerakkan, Bu. Nah, seperti itu. Nah, lagi. Coba sebelahnya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu, apakah ada nyeri? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada nyeri berarti tidak ada mengalami kelainan ya, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan muskuloskeletal secara khusus. Di sini ada 4 pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan valens, di mana kita akan memeriksa apakah pasien ini mengalami sindrom atau tidak, seperti sindrom turnal kapal. Nah, caranya kita langsung ke pasien. Ibu boleh minta tangannya gini, Bu. Lalu gini. Nah, jika sudah lurus boleh tarik gini, Bu. Terus gini. Nah, kita tunggu sampai 1 menit ya, Bu. Nah, kita tunggu sampai 1 menit. Kemudian jika kita tanyakan pada pasien apakah mengalami kesemutan atau nyeri setelah 1 menit ataupun dalam waktu 1 menit itu. Baik, Ibu, udah 1 menit, apakah ada nyeri atau kesemutan, Bu? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak. Nah, kita lanjutkan ke pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan Tinel. Nah, di sini kita lakukan pada pergelangan tangan pasien. Kita perkusi bagian pergelangan tangan pasien menggunakan hammer atau menggunakan tangan kita sebanyak 3 kali. Lalu kita tanyakan pada pasien apakah mengalami kesemutan ataupun nyeri. Baik, Ibu boleh lihat pergelangan tangannya, Bu. Bu, saya izin perkusi ya, Bu, atau mengetuknya ya, Bu. Baik, Bu, apakah nyeri atau kesemutan, Bu? Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks patella atau refleks pada lutut pasien. Nah, kita lakukan sama seperti tadi, waktu di pergelangan tangan kita lakukan perkusi dengan mengetuk menggunakan hammer. Baik, Ibu, kakinya mulai menggantung, Bu, di sini. Nah, untuk refleks patella ini kaki pasien harus menggantung. Kemudian izin angkat ya, Bu. Kemudian kita ketuk 3 kali sama seperti pergelangan tangan tadi. Nah, kita lihat refleksnya. Kemudian kita tanyakan pada pasien apakah mengalami kesemutan atau nyeri, Bu? Tidak, Bu. Nah, baik, jika tidak. Nah, kita lanjutkan ke pemeriksaan yang keempat, yaitu pemeriksaan tanda balon pada patella atau lutut pasien. Nah, di sini kita raba pada lutut dan lutut pasien. Kita fiksasi. Kemudian kita raba. Kemudian kita lihat apakah ada cairan yang pergerakan cairan atau benjolan cairan pada pasien, pada lutut pasien. Di sini sering terjadi biasanya pada pasien yang mengalami kelebihan hormon cairan. Baik, untuk pemeriksaan sistem muskuloskeletalnya sudah selesai. Baik, Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai, Bu. Bagaimana perasaannya, Bu? Biasa aja, Bu. Baik, untuk hasilnya normal ya, Bu. Nah, sebelum saya pergi, apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak, saya izin pamit dulu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.